Tadi sudah saya singgung di depan bahwa treatment oiling ini tidak permanen. Ya, jadi jangan kaget pada sewaktu-waktu, cepat atau lambat, mungkin tadi hitungan tahun, puluhan tahun mungkin, 5-10 tahun, batu Anda mengalami perubahan. Jadi yang dulunya mungkin waktu Anda beli kok clean, bagus, bersih, jernih, pada suatu saat jumpa lagi di channel Ugly Game Lab, channel untuk laboratorium pendidikan dan ilmu pengetahuan batu mulia. Kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian mengenai serial emerald. Jadi nanti ada beberapa serial yang akan kita bahas mengenai emerald, karena ini adalah salah satu permintaan atau request dari salah satu atau salah dua atau salah tiga, saya lupa, pemirsa untuk membahas atau review mengenai emerald. Beberapa seri emerald. Untuk video dan tayangan kali ini saya akan mencoba mengupas mengenai mineral umum daripada emerald, dan salah satu treatment pada emerald yang sangat kita kenal dan sudah dipakai secara mendunia, yaitu treatment oiling atau oil atau diberi minyak. Mengapa pembahasan oiling dalam emerald ini saya anggap penting? Karena memang oiling di dalam emerald itu sudah merupakan treatment atau enhancement yang sangat umum terjadi pada emerald. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas dulu nih mengenai mineral emerald itu sendiri sebelum kita masuk ke dalam treatment oiling. Seperti rekan-rekan ketahui bersama bahwa emerald atau dalam bahasa lokal di tempat kita adalah jamrud, ya, itu adalah masuk dalam keluarga besar daripada beryl dengan struktur kimia yang kita ketahui bersama adalah beryllium aluminium silikat. Oleh karenanya ini disebut beryl. Batu mulia khususnya itu ada yang disebut dengan impurities, ya. Impurities itu adalah struktur kimia pengganggu sebetulnya. Pengganggu dalam tanda kutip, karena dia bukan merupakan struktur utama di dalam struktur kimia suatu batu mulia. Jadi dikatakan sebagai pengganggu. Nah, di dalam emerald atau jamrud ini, struktur kimia atau bahan pengganggunya atau impuritiesnya tadi itu adalah krom. Karena ada impurities berupa krom tadi, beryl yang tadinya tidak ada warnanya atau tidak berwarna, itu menjadi berwarna hijau. Dengan kata lain bahwa bila mana suatu struktur kimia di dalam batu mulia tidak ada impuritiesnya atau struktur pengganggu tadi, maka batu tersebut bisa jadi tidak berwarna sama sekali atau colorless, ya. Nah, justru karena ada impurities lah atau ada struktur pengganggu tadi, batu menjadi berwarna. Kita bisa tahu hardness-nya beryl dan emerald 7-7,5. Jadi kalau kita ingin menggunakan sebagai perhiasan, ini merupakan batu perhiasan yang baik untuk digunakan sehari-hari. Namun harap diingat bahwa beryl memiliki durability yang rendah. Durability itu tahan gempur, ya, tahan benturan itu rendah, gampang pecah, ya, tapi tidak gampang tergores. Nah, itu bedanya. Sebelum membahas mengenai oiling, sebaiknya saudara-saudara mengetahui, memahami sebelumnya bahwa mineral atau material dari emerald itu tipikalnya
adalah memiliki fracture, ya. Fracture itu apa? Fracture itu retakan internal atau internally fracture. Jadi itu sudah umum dalam emerald. Hampir semua emerald memiliki fracture. Jadi kalau mungkin saudara-saudara lihat emerald itu kok seperti ada retakan-retakan di dalam batunya, itu sudah umum yang ada di dalam emerald. Ada nggak emerald yang nggak punya fracture? Ada, tapi dalam prosentase yang sangat-sangat kecil. Jadi sulit kalau kita akan menggunakan emerald untuk perhiasan dan mengandalkan emerald langsung dari alam, kita cutting langsung kita pakai, mengharapkan hasil yang baik, karena memang tadi itu tipikalnya dia banyak sekali retakan di dalam batu. Jadi pasti akan mengganggu pemandangan mata dalam melihat material atau kristal emerald ini. Dari pembicaraan kita di depan mengenai emerald ini tadi, sebetulnya kita sudah memiliki 2 poin penting. Yang pertama, bahwasanya mineral emerald, ya, atau material emerald, batu emerald atau jamrud, itu memiliki sifat alami berupa apa? Retakan atau fracture, ya, di dalam batu. Itu sudah umum, hampir 90% emerald ada retakannya. Kemudian yang kedua, retakan itu bisa berpotensi untuk lebih parah dan bahkan bisa pecah. Itulah yang saya sebut tadi, durability-nya rendah. Nah, dari 2 poin penting tadi yang sudah kita pegang bersama, itulah kemudian lahir yang dinamakan treatment oiling. Berarti treatment oil lahir sebagai treatment untuk apa? Satu, karena ada retakan tadi, banyak retakan, jadi kan tampilannya jadi berawan, kayak banyak putih-putih gitu ya, seperti banyak kristal atau mungkin banyak retakan lah intinya gitu, yang nggak enak dilihat sebetulnya. Makanya hadir oiling untuk apa? Mengisi retakan-retakan itu, dan kemudian mengakibatkan apa kemudian kalau retakannya terisi? Kan menjadi bening, menjadi clean, menjadi clear, dan enak dilihat. Gitu kan? Nah, itu tujuan yang pertama dari oiling. Yang kedua, oiling juga membantu untuk mencegah supaya retakannya tidak semakin sistemik. Jadi mungkin kalau tidak diberi oiling, dia akan retaknya lebih kemana-mana tuh, lebih liar lagi. Bila mana kita pakai sehari-hari, kena panas, kena hujan, kena panas lagi. Nah itu kalau tidak dibantu dengan oiling, mungkin dia retaknya akan lebih parah. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa treatment oiling ini tidak permanen, ya. Jadi jangan kaget pada sewaktu-waktu, cepat atau lambat, mungkin tadi hitungan tahun, puluhan tahun mungkin, 5-10 tahun, batu Anda mengalami perubahan. Jadi yang dulunya mungkin waktu Anda beli kok clean, bagus, bersih, jernih, pada suatu saat, suatu ketika Anda menemukan batu Anda kok agak seperti ada awan ya di dalam batu.